Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan harus kita utamakan yaitu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kita rasakan yaitu nurul Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Nasriman. Insyaallah saya akan mengisi pada kajian sore hari ini dengan tema Islam, Iman, dan Ihsan. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak ibu semuanya dan teman-teman dan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Materi kali ini tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Materi ini itu menceritakan tentang aspek tentang amaliyah dan lahiriah dan batiniah seorang muslim dan mukmin. Sebelumnya materi iman, ihsan, dan Islam, iman, dan ihsan ini sudah pernah disampaikan atau belum? Belum ya? Alhamdulillah berarti kita belajar sesuatu. Kita belajar bersama sesuatu hal yang dalam hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawi. Kelihatan betul ya? Kurang besar kan? Konten kurang besar ya? Kalau bacakan malam ya? An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id qala'a 'alaina rajulun syadidul bayad thiyabin syadidul sawadi sya'ri la yura 'alaihi athar safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadana wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Faqala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala an taridal amatu rabbataha wa an tarid fata al-qurata al-amin. Li'a asyai yataqawwaluna fil bunyanati min salati wa maliyan maqala ya Umar atadri man sa'il Allah wa rasuluhu a'lam. Qala innahu Jibril atahu yu'allimuhu Muslim. Ini adalah hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu asal dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini satu hadis yang menceritakan, ini sebuah cerita bahwasanya di situ nanti Jibril itu datang
datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya yang pertama, apa itu Islam? Apa itu Islam? Jibril itu pada waktu itu dalam hadis tadi itu Rasulullah bersama sahabatnya itu sedang duduk di sebuah masjid. Kemudian Jibril itu datang dengan menyerupai manusia yang Jibril itu datang dengan pakaian serba putih, kemudian rambutnya itu hitam lebat seperti itu. Kemudian Jibril itu duduk di hadapan Rasulullah dengan dengkulnya, lututnya itu saling bersentuhan. Kemudian bertanya, ma huwal Islam? Jadi secara kita akan bahas sedikit mengenai apa itu Islam. Kita bahas tentang jawaban Rasulullah kepada Jibril. Apa itu Islam? Secara bahasa atau kata dalam bahasa Arab, al-Islam itu berasal dari kalimat aslam, muslim, islaman, yang mengandung arti itu sejahtera, tidak cacat, atau yang sering kita bilang selamat, atau dalam pengertian lain itu bisa dikatakan taat atau berserah diri. Kemudian selanjutnya, waqala Rasulullah SAW, ketika Jibril bertanya mau Islam, kemudian Nabi Muhammad waqala Rasulullah SAW, al-Islamu an asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakata wa tasum Ramadan wa tarqat tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu adalah ketika kamu bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersyahadat tadi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Muhammad, dan Muhammad adalah Isa. Kemudian yang kedua antuki masalah, yaitu pendirian salat, dan yang kedua yang ketiga waktu zakat, keempat watasum Ramadan, puasa Ramadan seperti ini, kemudian waktu hajjal baita istata'a ilaihi sabila. Ini yang dijelaskan Rasulullah, yaitu mengenai rukun Islam yang kita tahu. Biasanya rukun Islam itu ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Rukun Islam ini bisa kita ibaratkan saja, rukun Islam ini adalah sebuah tangan kita yang memiliki 5 jari, dan kita memegang satu, yaitu iman. Kita memegang iman kita dalam rukun Islam ini. Anggap aja ini HP, ini handphone sebagai rukun iman, dan tangan ini sebagai rukun Islam. Ada 5 rukun Islam yang harus dikerjakan oleh umat manusia, umat muslim, khususnya umat muslim. Yang pertama yaitu apabila kita mengerjakan rukun Islam ini secara penuh atau minimalnya, maka ketika kita memegang suatu benda atau iman itu, maka iman itu akan terpegang dengan kuat. Kemudian apabila satu rukun iman itu kita tidak jalankan atau kita kurangi, anggap saja satu jari kita berkurang dalam memegang iman itu, yang sulit kita atau yang tidak semua bisa lakukan berhaji. Makanya dalam Islam itu berhaji yang kalau tidak mampu tidak apa-apa. 5 rukun Islam ini kita tidak bisa haji. Hilanglah satu dalam kekuatan kita untuk memegang iman kita. Haji tidak bisa. Kemudian yang kedua, Ramadan juga kita berpuasa di bulan Ramadan kita belum. Anggap aja kita susah melakukannya, kita
hilang keyakinan, maksudnya iman kita berkurang, kita tidak berpuasa Ramadan, maka pegangan kita terhadap iman kita juga akan luntur. Semakin pegangan kita terhadap iman kita itu akan semakin goyah. Kemudian terakhir yang ketiga, zakat kita juga tidak lakukan. Maka ketika kita cuma tinggal syahadat dan sholat yang kita pegang untuk memegang keimanan kita, maka keimanan kita tidak akan semakin goyah. Apalagi orang yang tidak melakukan sholat, seorang muslim yang tidak sholat, maka imannya akan habis. Maka yang namanya iman itu akan terlepas dari pegangan kita. Itu adalah salah satu contoh dari Islam. Maka dari itu kita saling mendengar bahwa sholat itu adalah tiap agama, iman dan din. Sholat itu adalah iman dan din. Kalau yang namanya sholat dan syahadat itu sudah luntur atau sudah tidak kita lakukan, khususnya sholat nih, maka kalau kita seorang muslim cuma berpegangan dengan yang namanya syahadat, itu tidak akan bisa, pasti akan goyah. Iman kita akan melenceng, melenceng dari namanya agama Islam. Itu adalah Islam. Jadi Islam secara secara garis besar bisa dikatakan pekerjaan seorang muslim secara lahiriah yang kita kerjakan, sholat, zakat itu kan semua pekerjaan yang berhubungan dengan lahirnya dapat dilihat adalah Islam. Kemudian setelah Jibril bertanya seperti itu, Jibril bertanya tadi mau buat Islam, kemudian Nabi Muhammad menjawab, dan kemudian setelah Nabi Muhammad menjawab, kemudian Jibril itu ngomong, saudara, Anda benar. Jadi Islam itu adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, Mama wal iman. Kemudian Jibril itu ngomong lagi, bertanya lagi, apa itu iman? Kemudian Nabi Muhammad menjawab. Tapi sebelum Nabi Muhammad menjawab, ini ada sedikit pengertian mengenai apa itu iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar, yaitu dari kalimat fi'il amana yu'minu imanan, yang mengandung arti percaya, tunduk, tentram. Dari kepercayaan, maksudnya dari arti bahasa saja yang namanya kepercayaan itu berhubungan dengan yang namanya hati, niat tidak bisa kita lihat. Yang berhubungan dengan yang namanya kepercayaan yaitu batin, tidak bisa dilihat. Hanya kita yang mengetahui batin dari kita itu sendiri. Kemudian lanjut lagi ke hadis yang tadi. Mahul iman. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman, qala antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi tadi ini rukun Islam memiliki 5 rukun, dan rukun iman itu juga memiliki beberapa rukun. Dan yang kita ketahui rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, dan yang ketiga iman kepada Rasulullah, kemudian iman kepada kitab Allah. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, keempat iman kepada Rasulullah, kelima iman kepada yaumil akhir, dan keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Kemudian dalam pengertian yang lainnya, al-iman al-haq itu at-tasdiqu bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasulihi wa bi kulli ma
syar'ahu Allahu li ibadihi min qawlin wa amalin wa aqidatin. Hadza huwal iman bil haqq. Jadi iman itu adalah at-tasdiqu, percaya bi kulli ma akhbarallahu bihi, dengan segala apa yang telah Allah kabarkan min dengan syariat-syariat Allah yang ibadihi, untuk hamba-hambanya, dari min qaulin, apapun itu, dari bentuk qaul atau apa namanya, ucapan atau amalin, perbuatan atau akidatin, dan akidah atau percayaan. Dan dalil ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ila akhir ayat. Iman itu tadi kita percaya dengan apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebuah perbuatan atau perbuatan, perkataan, dan kepercayaan. Jadi kita percaya bukan cuma dari omongan saja atau dari perbuatan saja, tapi juga dari yang namanya kepercayaan. Rukun iman yang wajib dipercayai, yang wajib kita ketahui itu ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kutub dan qadar. Selain iman yang lainnya itu juga ada iman-iman yang lainnya. Maksudnya selain iman itu kita harus percaya pada iman-iman dengan hal gaib. Antum minum dari kita dari alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ila akhir ayat. Jadi yang kita imankan bukan cuma iman 6 itu, tapi iman juga kepada qada dan qadar, apapun yang tidak kita lihat. Perasaan kamu menang. Kemudian, apakah iman itu dapat naik dan turun? Iman itu dapat naik dan turun. Dalam suatu hadis juga dijelaskan bahwasanya al-iman yazidu bil-ta'ah wa yanqusu bil-maksiyah. Iman seorang muslim atau seorang mukmin itu dapat naik dan juga dapat turun. Iman orang muslim itu akan naik apabila yazidu bil-ta'ah, apabila seorang muslim atau seorang mukmin itu melakukan yang namanya suatu kebaikan. Watang kusu bil maksiyah, dan iman seorang muslim itu akan turun apabila kita melakukan yang namanya maksiat. Kita pernah merasakan nggak bapak-bapak atau ibu sekalian, kita semuanya yang ada di sini pernah merasakan pengobatan waktu awal Ramadan atau waktu kapan gitu, kita merasakan kita ini sergap sholat jamaah, kita rajin sholat berjamaah, ngajinya rajin, kemudian sering mendengarkan ini, pokoknya segala ketaatan yang diajarkan oleh Allah, kita merasa kita tuh sudah taat, ketaatan kita meningkat. Pernah betul merasakan seperti itu? Merasakan ada lainnya kita itu segala maksiat ditinggalkan. Satu hari gitu, kita melakukan kebaikan terus, haji sehari tiba-tiba 3 juz, 4 juz, ataupun berapa. Dan waktu kosong kita isi dengan menghafal, membaca buku. Itu kita pasti merasakan yang namanya waktu-waktu seperti itu. Terus ada juga berkebalikan dengan itu, gimana kita malas kayak gini, terus kita
malas, kemudian kita tidak sadar kita melakukan yang namanya suatu keburukan. Itu adalah bukti bahwasannya iman itu tidak selamanya itu. Iman itu kadang naik, kadang itu turun. Maka dari itu kita harus apabila kita ingin meningkatkan keimanan kita harus selalu melakukan yang namanya kebaikan. Khususnya kita sekarang di bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan keimanan kita dengan kita selalu melakukan perbuatan baik yang kita harapkan nanti setelah bulan Ramadan ini kita akan selalu melakukan perbuatan baik. Gak cuma ketika bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kita selalu melakukan sholat berjamaah, kemudian mengaji, bersedekah. Kita lakukan itu gak cuma di bulan Ramadan, kita lakukan nanti setelah bulan Ramadan. Itu adalah tentang al-iman. Kemudian yang terakhir, mawal ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti yaitu perbuatan baik atau kebaikan. Hasan, makanya ada orang yang namanya Hasan, itu artinya itu baik. Makanya berarti dia berharap orang tuanya yang mendoakan seorang yang mempunyai nama Hasan itu menjadi orang yang baik. Ihsan itu tergolong atau digolongkan menjadi empat, yaitu ihsan kepada Allah, kemudian ihsan kepada diri sendiri, yang ketiga ihsan kepada sesama manusia, dan yang keempat itu ihsan kepada sesama manusia. Nah, itu juga ditanyakan pada hadis yang tadi. Fa'akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya beribadahlah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihatmu. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Tiga ini adalah tingkatan dalam agama Islam. Makanya ada orang Muslim, ada orang mukmin, dan juga ada orang yang namanya Muslim. Dalam Al-Quran pun juga disebutkan seperti itu: Muslimun, mukminun, dan muhsinun. Tingkatan paling pertama yaitu adalah mukmin, yang kedua yaitu yang pertama itu muslim, yang kedua itu mukmin, dan yang terakhir yaitu muslim. Muhsin atau orang yang sudah mencapai tingkatan ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Semoga kita dapat mencapai tingkatan mukmin dan muhsin ini. Ini sampai jam tadi, sampai maghrib. Biasanya sampai jam kita. Takutnya kalau dia 3 menit lagi. Kemudian kita kembali lagi ke tadi karena durasinya sudah habis. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tadi al-iman. Konsep tadi iman yaitu tentang yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Saya akan sedikit menjelaskan tentang al-maksiyah. Maksiat itu adalah sesuatu apa yang kita perbuat itu tidak enak di hati. Segala perbuatan maksiat itu apabila yang kita lakukan itu pasti ngeretak. Meskipun sesuatu hal yang kecil apapun itu ketika sudah tidak enak di hati, kita sungkan atau kita pernah menyesal dengan melakukannya, itu sudah mencapai itu sudah tergolong yang namanya maksiat. Jadi maksiat sama kebaikan sama keburukan itu mudah dibedakan. Perbuatan yang baik itu ketika kita lakukan itu ya udah biasa aja. Tapi ketika berbuat yang maksiat atau sesuatu hal yang berhubungan dengan dosa, itu ketika kita lakukan itu pasti hati itu sudah menolak, hati itu sudah merasa saya gak enak deh melakukan seperti ini. Saya pokoknya hati itu menolak apa yang dilakukan ketika sudah berhubungan dengan suatu kejelekan. Contohnya dibuang sampah sembarangan. Kalau orang yang tidak biasa buang sampah sembarangan, khususnya ini, tiba-tiba buang sampah sembarangan, itu hati pasti
Betul enak, betul ada yang kurang gitu. Nah itu adalah salah satu yang mengindikasikan kita melakukan suatu keburukan atau berhubungan dengan yang namanya maksiat. Yang berhubungan maksiat ini juga bisa diampuni dengan cara yang namanya taubat. Taubat ini dalam suatu dalam kitab dijelaskan itu dalam kitab Nasaihul. Nah itu bunyinya seperti ini. Ar-rujuk minal bukti ilallahi ilal qurbi ilallahi. Jadi taubat itu adalah kembali dari jauh dari Allah menuju pada dekat dengan Allah. Itu adalah taubat. Kemudian taubat ini juga dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya taubat yang berhubungan hanya dengan Allah, dan taubat atau kesalahan yang berhubungan dengan manusia. Makanya dalam suatu ada kebenaran, marilah kita bermuamalah. Nah itu ada orang yang mau bermuamalah dengan yang satu, muamalah dengan Allah, yang kedua muamalah dengan nas. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf, dan semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini juga bermanfaat bagi kita semuanya. Usikum wa iyyakum Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu dan jemaah sekalian tentang iman, Islam, dan tadi ihsan ya. Materi ini sebenarnya adalah materi yang cukup berat bagi kita sebenarnya ya. Kalau saya pribadi ini cukup berat karena berbicara tentang iman, berbicara tentang Islam dan ihsan itu menjadi fondasi yang sangat berat bagi kita. Bagaimana membuat diri kita masing-masing ini sebagai orang Islam itu memenuhi sesuai dengan hadis arba'in tadi yang sudah disampaikan atau tidak. Kemudian keislaman kita, keimanan kita, sehingga membentuk sebuah ihsan pada diri kita ini sesuai dengan hadis yang sudah diajarkan dan disampaikan di hadis arba'in an-nawawi tadi atau tidak. Mungkin ini menjadi bagian dari muhasabah bagi kita atau perenungan bagi kita, bagaimana kita berislam ini sudah sesuai atau belum. Seperti halnya misalnya seperti yang sudah di dalam hadis tadi, disebut Islam itu seperti apa, misalnya tentang syahadatain, atas syahadat Allah ilaha dan seterusnya. Bagaimana kita mengaku bahasanya hanya Allah yang punya hak untuk disembah dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad itu menjadi seorang yang wajib kita tiru dan wajib kita anut apa yang telah Rasulullah ajarkan gitu. Ini menjadi konsekuensi bagi kita karena sudah berislam, kemudian bagaimana keimanan kita dan seterusnya. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, jazakumullah khairan kepada Ustaz Nasrullah yang sudah mengisi kajian sore pada hari ini. Kami silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Waktu berbuka tinggal 3 menit. Monggo kami silakan. Dan alhamdulillah kita sudah tidur.